Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divana Farisa. Saat ini saya sedang melakukan wawancara dengan Ibu Dr. Nuriati Samatan mengenai implementasi nilai-nilai kearifan lokal suku bangsa Banggai dalam perspektif tumpe atau pengantaran telur burung meleo. Bersama saya adalah Ibu Dr. Nuriati Samatan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, dapatkah Ibu menjelaskan mengenai implementasi kebijakan kearifan lokal dalam membangun suku bangsa Banggai dalam perspektif adat tumpe, Bu? Ya, terima kasih. Perlu saya jelaskan di sini bahwa adat tumpe itu adalah sebuah proses pengantaran telur burung maleo, telur pertama yang di daerah Batui itu yang dihantarkan ke Kabupaten Banggai Laut yang ada sekarang itu di pusat kerajaan Banggai. Dan kemudian tradisi tumpe itu sendiri sudah berlangsung sekitar 4 abad lebih, dari tahun 1600, dan hingga saat ini orang-orang dari perangkat adat masyarakat Batui itu sangat teguh memegang nilai-nilai adat tumpe, dan kemudian mereka setiap tahun melakukan prosesi penghantaran telur mulai tanggal 2 Desember dan tiba di Banggai tanggal 4 Desember. Penghantaran telur burung maleo ini itu adalah sebuah tradisi yang dimulai dari Raja Mandapar dan hingga sekarang masih dilaksanakan, dan di situ terdapat nilai-nilai kesabaran. Jadi selain nilai kesabaran juga nilai dalam memegang amanah, kemudian nilai persaudaraan, kemudian kekerabatan dan lain sebagainya. Banyak hal yang diambil dari nilai-nilai adat tumpe itu sendiri. Dan untuk masyarakat dan tokoh adat Batui, nilai tumpe adalah nilai tradisi tumpe itu adalah sesuatu yang sangat disakralkan, karena sebelum prosesi penghantaran telur itu ada sebuah prosesi di mana mereka ada sebuah tradisi yang mereka lakukan, dan itu ada di situ ada sejenis trance yang menjadi bagian dari tradisi tersebut. Dan kemudian orang-orang yang terjadi trance itu kemudian dan orang-orang yang trance pada saat itu biasanya pada malam hari sampai pada pagi hari, itu ada beberapa orang yang trance, dan di situ ya kalau bahasa kasarnya adalah kerasukan, tapi kalau bagi mereka itu bukan kerasukan, karena itu mereka seperti ada roh-roh leluhur yang masuk pada orang-orang tertentu, dan kemudian orang-orang itu akan memberikan petuah tentang apa yang mereka lakukan. Dan itu bagi masyarakat Batui, baik masyarakat adat maupun masyarakat kebanyakan, itu adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu sebelum telur burung maleo itu dibawa ke Banggai melalui pelayaran kapal. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kita akan melihat penayangan video berikut. Discussion dengan bersama saya ada Hermano dari Batui, Hermano Lando dan Sejam sebagai ada. Selanjutnya saya yang akan memandu wawancara kegiatan hari ini. Sosial, belum sampai situ ya. Kita masuk pada kontrol diri. Bagaimana caranya secara budaya, kemudian anak-anak diajarkan untuk melakukan kontrol terhadap dirinya. Masalah kontrol diri, saya rasa tiap hari dikasih tahu, itu selalu diingatkan terus setiap saat. ya. banyak Apa itu orang tua tidak pernah lepas. apalagi di dalam pendidikan itu sekarang
Saya sendiri anak-anak yang memang sudah lalu usia. Tapi memang nilai budaya itu ada, tapi kalau tidak ada dalam bahasa daerahnya kita harus meragukan begitu. Jadi penelusurannya itu sampai di situ. Kalau tidak ada kita meragukan apakah benar atau tidak. Tapi kalau ada dalam bahasa daerah itu pasti ada seperti itu. Biasanya ada istilah mengata, kemudian istilah itu pakatete. Ya, mengata dengan pakatete. Nah, Mengata itu mengata itu hati-hati. nah itu maksudnya. mengata. Ya. Jadi macam Diingatkan. Pakatete itu selalu diingatkan. Diingatnya, diinau. Kalau Diingat, jangan mengata, keluar. kalau mengata itu kita bersiap-siap diri waspada. Ya, itu. Nah, Kalau pakai Misalnya, KTT itu dia punya kata kerjanya. Kata kerjanya itu kalau mau pakai KTT itu dia punya ya. Sangka. Jadi itu berarti ada dalam budaya itu ada. Kalau mengata itu kita selalu dalam budaya itu berarti ada. Pancing dari perintah sama apa? biasanya kan kita ada informasi ini, ada yang mau kacau tuh. Iya. Jadi itu kita memang dalam kampung ini sudah harus Mengata. Mengata, ya. bersiap-siap Bersiap. diri. Itu Mawas diri. untuk menghadapi Iya. yang di depannya nih. Kemungkinan. Jadi itu ini ibu sudah menemukan jalannya. Jadi itu maksudnya. Jadi kenapa saya harus menelusuri sampai dalam istilah budaya, istilah bahasa? Karena itu menunjukkan bahwa dalam budaya Batui atau budaya Saluan memang ada. Tapi kalau tidak ada bahasanya, kita meragukan apakah memang ada atau tidak ada. Iya. Macam itu. Itu ada kaitannya dengan Mompokododo. Mompokododo itu apa? Mompokododo itu kita orang harus apa? bersatu. Bersatu dengan kuat begitu. Oh iya, Bersinergi, bersinergi. Iya. Itu Bersinergi. Mompokododo. Oh, itu kemaru-maruan semua ini sekarang. Bersinergi. Jadi Itu ada kaitan dengan yang tadi itu. Jadi berhati-hati. Jadi itu. Harus Mompokododo. Iya. Kita punya penjagaan. Iya, Seperti betul. itu. Itu baru Jadi jangan kita dapat ininya. Dapat intinya. Ada nilai-nilai kepedulian. Misalnya kalau ada orang yang sakit, kemudian kita jenguk. Kalau ada orang yang susah, kemudian kita bantu. Ya, silakan Bapak atau Kita katakan tadi, kalau ada orang sakit di bagian yang bersalah, harus ada beberapa dokter dan dibantu, dan dibantu. Kan ada. Biar juga kalinan dibantu, pemasihan dibantu, satu dibantu. Finansialnya. ya, jadi kalau dalam bahasa Saluan itu apa di benak? Menturung, memang Mentulung. mempahat tulung-tulung. Oh, mempahat tulung-tulung. Empat tulung-tulung. Oh, mempahat tulung-tulung. Empat tulung-tulung. Oh, mempahat tulung-tulung. Empat tulung-tulung. Tulung-tulung. Mempahat tulung-tulung. Ya. Kemudian itu berarti ada penelusuran di situ. Sampai sekarang Ibu, kita tahu pesta perkawinan itu ada namanya istilahnya rembu keluarga. Jadi kalau rembu keluarga itu bahasa Saluannya apa? Itu bahasa Batuinya apa? Itu sesuatu ini yang susah mencari istilah ini. Rumpai. Ambil pengal-pengal itu. Dia sudah terhitung empat tulung-tulung. Iya, di situ ya. Saya bantu. Bantu-membantu rembu keluarga Dari itu. situ kena semua itu. Anak semua ya. Kemudian kita masuk ke persahabatan. Jadi bagaimana misalnya anak-anak didik itu bisa bersahabat dengan siapa saja, orang lain.
Tapi memang kita tetap untuk kita tumbuh kembangkan sama kita punya anak untuk mereka selalu bersahabat dan mengenal dari siapa itu bahasa Batui merupakan emosi. Sahabat itu merupakan emosi. Kalau tidak ada menimbulkan pertikaian. Pesan dari orang tua, sifat yang tidak merupakan emosi. Emosi baku saya, ya. Pihak-pihak yang merupakan emosi, tapi nilai-nilai dari apa namanya persahabatan, kan? Apa? Ya. Itu berarti kalau ditelusuri dalam budaya Batui itu ada. Karena ada, iya, karena istilahnya ada betul itu Pak. Kalau tidak ada, apa sih namanya itu? Untuk itu artinya telur bersama. Iya. Ya, ini kita bicarakan tentang Molabot Tumpi karena kita berada di Batui dan ini ada beberapa pertanyaan yang nanti kita akan tambahkan di beberapa informasi yang juga nanti saya cari. Ini kita ke datanya dulu dan kepada Ibu dulu dan pada Pak Sekjen. Nah ini ada beberapa komponen tentang apa namanya itu Molabot Tumpi ini. Jadi yang pertama ada kualitas hidup, ada dimensi lingkungan, dan ada ya dimensi lingkungan saja kayak ini. Jadi yang pertama mengenai kualitas hidup, yang pertama dimensi kesehatan fisik. Dan pertanyaannya kepada Bapak, apakah Bapak dan Ibu merasa acara budaya ini mengganggu kesehatan fisik Bapak? Di acara Molabot Tumpi itu? Oh tidak. ritual adat dia di bola Ketonga. Kemudian kakaknya Tepundar ini dia mengikutnya di Kusali Loa, kakaknya kolam tidak lingkupnya itu menangani ritual di Kusali Loa. Di Silo Balantang, ini ruang lingkupnya Kelurahan Balantang dengan membawahi kegiatan ritual adat di Kusali Iwo. Kemudian di Silo Katununan. Di Silo Katununan dia ini ruang lingkupnya dengan kewilayahan itu di Kelurahan Bugis. Kegiatan ritual adat itu sudah penyelenggara di Kusali Pindo. Jadi kita ada 6 ini, 4 dakanya, 2 di Silo. Ada 6. Jadi dakanya Terando, dakanya Pende, dakanya Kolam, dakanya Tepundar, di Silo Balantang, di Silo Katununan. Ada 6. Ini pimpinan adat di tingkat desa kelurahan. Dari dakanya dan di Silo. Dan itu semua memiliki identitas sendiri ya dalam pengantaran. Kalau ini dakanya dari Silo, tidak sama yang di sini karena mulai dari golongan darah. Turunan. Kalau yang pakai dari Solo itu tidak boleh keturunan. Dia sembarang Akan yang dipegang oleh Loa. Itu tunjuk oleh para kakaknya. kakaknya yang memilih Kamu juga pegang telur. dengan lurahnya. Oh, begitu. Jadi macam ini dakanya Tolando, nah dakanya Tolando ini kerjasama dengan Lurah Tolando. Ini saya punya masyarakat tuh. Yang diganggu ini. Jadi Karena dia selalu di depan. Ya. Dia terkenal. Seperti ada dengan panggil dia untuk pegang telur. Jadi tidak ada bedanya. Kalau di Bangka itu biasa kan kalau yang Anak SMA. bukan anak SMA. Ya ditunjuk oleh lurah dengan kakaknya. karena dia harus terdepan karena dia itu pegang itu telur yang ada merahnya. Kalau amanah tuh. Itu dari Tando.
Kalau yang lain itu ikutannya itu. Jadi ini Om Janggut ini itu masyarakat Tolando. yang ada Tolando dari luar. Itu. Jadi oleh kakak adik dan lurahnya tunjuk. Nah, kamu saja pegang. Kamu pegang. Kan ini 5 orang setiap kelurahan. Kelurahan 5 orang, jadi 5 kali 6 30. Ya. Jadi itu. Jadi yang turun duluan bawa anu ini yang dari Tolando ini yang Lalu Om Janggut. ukuran dia. Oh. Pada itu ada ikat merah itu hanya tumbe itu yang diberikan di sana. Yang lain-lain pun itu. Kemudian telur-telur yang Karena sesuai amanah dari Siti Aminah, dia perintahkan sama dia bapak telur pertama itu dibawa pada anak tumbe. Jadi di sana Tumbe. yang berapa? Tumbe. Ini antar. Anak halus. Antar sampai di perahu. Perahu antar ke menyeberang ke Banggai Laut. Oh di Di sana sana sudah melabur. ya Berpung. melabur telur. Menjemput amanah yang dibakar kepada ibu. Iya. Sadar kemudian dia ngomong, tapi sebetulnya bukan dia yang ngomong. Dia Gitu. orang yang Maksudnya, pinjam Iya. roh-roh yang wali yang masuk, Iya. dia hanya pinjam mulut Mulut. untuk bicara. Iya. Tapi dia tidak tahu lakinya, anaknya dia tahu. Kalau seperti ini tidak dia tahu ini lakinya, anaknya. Iya, karena yang datang itu transit, Coba transit. trans. Jadi orang itu seperti bicara tapi sebetulnya bukan dia dalam kondisi yang ini. Kesadarannya. Kalau dalam proses ini sufistik Ya. itu ketika terbuka hijab antara dia dengan Tuhan. Nah, betul. Ya. Itu trans namanya. Di sini terbuka hijab. Terbuka hijab, kemudian Pribadinya sudah itu dia kemudian apa yang disampaikan oleh Tuhan itulah yang dia omongin. Ya. Setelah dia sadar dia lagi di dunia, dia tidak tahu lagi apa tidak. yang Terkecuali saya yang dia bicarakan kasih tahu sama dia. Iya betul. Dia Kecuali tadi tidak tahu. iya, dia tidak tahu lagi apa yang Ini yang anehnya, ketika dia pakai raga anak-anak, iya. bicara tadi itu lagi anak-anak, Iya, bicara orang tua. Bagaimana ibu bilang tadi antara Dia terbuka Tuhan- hijab antara Terbukanya hijab. ya, terbukanya hijab antara seseorang dengan Tuhan, maka dia kemudian berbicara sesuatu yang bukan dia dirinya. Ya sudah pesan-pesan Tuhan itu namanya trans. Jadi ini mungkin bukan Itu yang pesan dibantuin. Tuhan tapi pesan wali. Nah itulah yang Betul, kemudian pesan wali. di situ kata kuncinya sebetulnya sampai orang-orang ini orang-orang Baduy, masyarakat Baduy sangat bersemangat karena itu. Tidak semua orang datang Iya, nah. di Banggai saja tidak ada. Kalau orang punya nama, kebanyakan saya Oh, diawali saya. saya jadi tertarik itu cuma tidak punya waktu. Saya harus tinggal di sini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama dulu. Nama saya Muslim B. Adin. Ya. Jabatan pokok saya di pemerintahan yaitu sebagai Sekjen Baduy, juga di perangkat adat sebagai pemangku adat. Sendiri, Sendiri ya. Sendiri atau Alifiris. Pak Arifiris saya sebagai Arifiris kalau di perangkat adat Baduy, saya sebagai Arifiris yaitu semacam humasnya begitu. Oh, Kaitan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu mengenai kearifan lokal budaya di Baduy ini, sesungguhnya kita di Baduy ini bahwa hal mengembangkan kearifan lokal, di mana memang kita di Baduy ini terikat dengan 3 rumpun keluarga besar, Balasan, Banggai, Batak, Saluan. Namun demikian kita juga menerima dari suku-suku lain, suku Jawa, suku Bali, Lombok, Gorontalo, Saili dan suku lain yang ada di Indonesia. Semua ada tumbuh hidup berkembang bersama-sama di Baduy ini dengan tadi suku yang bersatu itu yaitu Babasa tadi. Sehingga dan mengembangkan budaya kita di Baduy ini kita dengan kearifan lokal memang untuk
memajukan anak-anak kita, hal mengangkat kemakmuran tingkat kesejahteraan masyarakat adat Baduy sendiri itu justru bisa tercapai, bisa terlaksana, apalagi dikaitkan dengan kegiatan kita ada di Baduy setiap tahunnya itu yaitu Monsawit. Monsawit di sana itu ada bisa kegiatan ekonomi kerakyatan yang kelihatan di situ di acara Monsawit itu. Kerakyatan Kalau itu artinya apa itu? Monsawit itu artinya sebagai satu bentuk kegiatan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas sudah terlaksananya amanahnya leluhur yang dilaksanakan oleh kita di pewaris budaya Baduy ini. Amanah itu berupa apa? Mana itu tadi itu pengantaran telur tumpe. Sehingga setelah kita antar telur tumpe, kita mengungkapkan rasa syukur yang istilahnya Monsawit. Di sana muncul gotong royong bersamaan, sana ada kerja keras karena mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan acara Monsawit itu. Partisipasi semua masyarakat, baik yang generasi tuanya, generasi mudanya, anak-anaknya, laki-laki, perempuan, semua bekerja bersama-sama mempersiapkan kegiatan Monsawit. Untuk misalnya dari mempersiapkan konsumsinya, mempersiapkan segala alat-alat memasaknya, semua dibangun secara kebersamaan, secara gotong royong. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari apakah ada istilah untuk kerja keras misalnya? Ya. Dalam bahasa Saluan itu kerja keras itu apa di bahasa Saluan? Kerja keras bahasa Saluan ini kan artinya kita bekerja berusaha untuk sekuat tenaga begitu. Iya betul. Ya, bekerja untuk sekuat tenaga. Tapi bahasa Ya. Saluan apa ya? Apa bahasa Saluan itu maksudnya? Ada istilahnya dalam bahasa Saluan? Semua kerja keras itu kan pembersihan itu semua Bahasa istilahnya juga sangat tinggi. Iya, istilah Sangat tinggi kerja keras itu. istilah kerja keras dalam bahasa Baduy itu apa? kalau pada saat bukan itu uang ngomong Ya mungkin kelupaan kita lanjut dulu. Iya. Lanjut di yang selanjutnya ini adalah kalau kalau dalam budaya Baduy dalam hal ini budaya Saluan, apakah ada kebiasaan untuk mengajarkan keterampilan kepada anak-anaknya? Kalau macam saya di kampung itu kan dulu yang diajarkan itu misalnya bikin sendiri, apa sih namanya itu, atap sendiri, bikin ini sendiri, apa dinding dari bambu sendiri. Nah, itu ada itu coba diceritakan ya. kalau itu membina anak-anak kita ini terutama di bidang ritual adat toh Iya. diajarin itu anak-anak pukul gendang kata persiapan itu diajar itu karena persiapan dalam ritual baru di caranya akhlak untuk Kita belum masuk ke sana. ya, itu diajar Nah, kita baru masuk ke keterampilan. Jadi ini satu-satu. mau wajah atap biasa dulu sebelum itu kusalib pakai seng Iya. sebenarnya tidak pakai seng Iya. semua masyarakat adat pada satu tahun itu karena ganti atap semua dikasih buka atap bergotong royong mau ambil itu daun atap mau dijahit Iya. semua kegiatan itu Jadi dalam hal ini ya. tikar banyak tikar. Iya. Jadi dalam hal ini apakah itu ada internalisasi, maksudnya orang bisa orang tua memberikan keterampilan itu kepada anaknya? Ada. Orang tua mengajarkan. Iya, mengajarkan. kepada anak-anaknya. Iya. Salah satunya tadi itu yang Pak kakaknya terus sampaikan tadi itu membuat atap. Iya betul. Membeli tadi itu dari daun
daun sagu. kemudian itu yang Bikin atap, kemudian bikin tikar, Iya, bahan tikar. tikar. Terus ada juga bikin ini kekoa ini. iya iya Kekoa. Baru Dia kan basung, sekarang langsung juga. bikin basung. iya. Kalau sampai sekarang masih ada. Masih. Masih. Oh, masih. Iya. Jadi itu salah satu keterampilan Keterampilan. dalam kearifan lokal. Tetap terpelihara terus Tetap itu. terpelihara. Dan itu patut diajarkan sama anak-anak ini Oh. kan baru-baru mereka mengenal lagi Iya betul. mana budaya kita Iya, betul. yang orang tua kita dulu toh pernah lakukan. Iya. Kemudian kalau di sini itu apakah masih mengajarkan kedisiplinan? Misalnya kalau sehari-hari mereka tuh harus bangun jam berapa, kemudian apakah ada dalam budaya itu masih ada? Kalau ada boleh diberitahu istilahnya apa? Itu memang sesungguhnya saya kira tapi kakaknya kita selalu membiasakan anak-anak kita untuk selalu membiasakan dirinya untuk Disiplin, gitu. disiplin. Nah, Bangun misalnya pagi contoh, iya. dia kan mesti harus sholat subuh toh. Sholat subuh. Itu sudah dibiasakan memang. Karena memang budaya kita itu tadi seperti yang disebutkan oleh kakak kita itu bersedikan agama. Oh, Tradisi iya, iya. kebiasaan itu kita memang selalu ditekankan sama kita punya anak-anak kita selalu membiasakan diri untuk bangun lebih awal itu karena terkait juga dengan salat subuh toh. Iya, betul. Kemudian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mereka bisa langsung bersekolah kita diarahkan untuk mereka menuntut ilmu seperti semua itu memanfaatkan waktu dengan baik. Dari bapak saya sama dulu. Iya. Biasa juga kita orang punya anak-anak yang sudah dewasa tuh. Itu sebelum dia turun ke sawah, Iya. itu dikoordinasikan. Kalau sudah bang asar, Iya. pulang, Pulang. laksanakan. Semua begitu. Iya. Ya, itu bagian dari kedisiplinan Bapak ya. Iya. Jadi bagaimana mereka Dan kalau orang tua tanya, harus berdiri dulu dan jaga jalan. Itu cara harus pandu. Kalau orang tahu pilih mana, berdiri dulu, iya jawab. mau pikir, baru berjalan. Kalau langgar sama orang tua, harus sabar. Disiplin. Iya. Itu ada, karena ini ada ini yang susah. Kita harus harapkan dan budayakan. Ya, kemudian kalau di pendidikan, apakah di budaya Saluan atau budaya Batu ini itu memprioritaskan untuk melanjutkan pendidikan misalnya? Ya sekarang ini sudah mulai ada kalau dulu sebenarnya di Batu ini yang sedikitnya yang bahasa Tui. Jadi di bidang pendidikan sebenarnya itu ada khusus bahasa Batui lokal supaya bahasa Batu tidak akan hilang. Iya. Karena sekarang ini sudah mulai hilang. Kalau dulu ibu orang anak-anak itu kalau orang tua apa? Ada yang baba, ada yang babang, ada yang iba, ada yang babo, ada yang mau, karena itu disesuaikan. Jadi sekarang ini selamanya berbahasa Batui, selamanya apa? Itu hilang. Jadi saya alhamdulillah pada saat ini sudah dibentuk itu ajaran-ajaran Buatan lokal. Di sekolah. kan itu biasa hilang. Nah, kalau untuk membangun kreativitas, apakah di dalam budaya Batu sendiri atau budaya Saluan sendiri itu apakah ada ini ya, ada poin-poin untuk atau ada istilah untuk oh iya orang ini harus kreatif begitu untuk menyongsong masa depan. Kalau seperti itu untuk mereka kreativitas memang sejak mereka usia sekolah itu sudah ditentukan untuk mereka bisa melaksanakan kegiatan yang sifatnya untuk mengenal dia punya kemampuan yang dia miliki, Ya. potensi diri yang dia miliki itu dia kembangkan kaitan dengan mengembangkan kreativitas tadi itu. Memang kita di sini itu selalu kita tanamkan sama kita punya anak-anak mempersiapkan dirinya untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi di atas. Nah, Ya. kalau bisa ada contohnya misalnya di arena anu budaya, apakah ada ruang, ada ini untuk membangun kreativitas itu, membentuk ini kreativitas anak? Salah satunya tadi itu mereka dilatih untuk seperti pukul gendang tadi itu, gong, dan yang disampaikan oleh kakaknya Turanda itu saya kira salah satu contoh untuk melatih kreativitas anak.
mempersiapkan dirinya, potensi yang ada di dirinya itu bisa estafet menerima lagi ini keterampilan ini, dia punya potensi ini berkaitan dengan jam-jam pukul ganda tadi dengan gong tadi itu di acara-acara. Tadi penayangan video mengenai perspektif tumpe pengantaran telur burung maleo. Untuk kesimpulannya, Ibu, bisakah Ibu menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai kearifan lokal suku bangsa Banggai dalam perspektif adat tumpe? Ya, terima kasih. Jadi adat tumpe ini adalah sebuah adat penghantaran telur burung maleo dari Batui ke Banggai, dan mereka orang Batui tidak akan mengkonsumsi telur burung maleo itu sebelum dibawa ke Banggai. Artinya bahwa mereka sangat menjaga tradisi, kekerabatan, hubungan baik. Kemudian masyarakat Batui ini menganggap tetap masih menganggap bahwa masyarakat Banggai itu adalah saudaranya. Jadi persaudaraan yang direkat melalui adat tumpe ini itu memberikan nilai-nilai kearifan, memperkuat nilai-nilai kearifan lokal baik dari Banggai maupun dari Batui. Dari Batui sendiri adalah mereka tetap menjaga amanah itu sendiri, dan kemudian masyarakat Banggai kemudian menerima dengan sangat senang hati, bersukacita, dan kemudian hal ini setiap tahun dilaksanakan. Ya, walaupun sekarang ini sudah berbeda, tetapi nilai-nilai itu tetap sama. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Itu dia tadi penjelasan singkat mengenai implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun suku bangsa Banggai dalam perspektif adat tumpe pengantaran burung maleo. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.